Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, kami dari peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Angkatan 4. Kami dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan tugas tentang reshaping akhlakologi. Jadi kami setelah berdiskusi dan membandingkan praktek berakhlak yang ada di instansi kita masing-masing, kita sudah memilih nilai-nilai dasar dari berakhlak serta prakteknya. Dan sekarang akan dipaparkan oleh kami semua. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, perkenalkan dulu dari saya Diapani Pinurapika, instansi dari UPTD Puskesmas Cibingbin sebagai perawat terampil. Lanjut, Kang Cucu, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Cucu Andri Siswoyo, asal UPTD dari Puskesmas Sindang Agung sebagai terapis gigi dan mulut. Terima kasih. Hari ini lanjut perkenalan. Hari ini perkenalan. Sebagai sanitarian terampil. Terima kasih. Lanjut Teh Tika, perkenalan. Ya, perkenalkan nama saya Tika Fitri, saya bekerja di UPTD Puskesmas Japara sebagai perawat terampil. Teh Lucy, mangga. Ya, perkenalkan nama saya Luciana Dewi, asal instansi dari PTD Puskesmas Dharma sebagai bidan terampil. Lanjut ke Teh Kurniasi, mangga. Teh Nia, mangga. Perkenalan. Oh iya, baik. Perkenalkan nama saya Kurniasi. Saya bekerja di UPTD Puskesmas Mekarwangi sebagai asisten apoteker terampil. Makasih. Kemudian lanjut Teh Yesi terakhir perkenalan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yesi Pujianti. Saya bekerja di instansi UPTD Puskesmas Garawangi sebagai nutrisionis terampil. Oke, langsung saja ya. Untuk mempersingkat waktu, untuk berakhlak sendiri ada 7 nilai dasar. Yang pertama akan dijelaskan oleh Teh Tika, mangga. Ya, baik, saya akan menjelaskan nilai yang pertama, yaitu menerapkan berorientasi pelayanan di tempat kerja, yaitu di UPTD Puskesmas Japara sebagai seorang perawat. Yang pertama, memberikan pelayanan yang terbaik, melakukan pengkajian anamnesa kepada pasien dengan benar, cepat, dan tanggap agar dapat memberikan asuhan keperawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang kedua, melakukan pelayanan dengan menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang ketiga, selalu mendengarkan setiap keluhan pasien dengan rasa empati dan juga mendengarkan setiap keluhan serta masukan dari pasien tentang pelayanan demi melakukan perbaikan untuk pelayanan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Lanjut akuntabel. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntabel. Pengertian akuntabel itu sendiri yaitu bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Penerapan yang dilakukan di UPTD Puskesmas Ciawi Gebang yaitu 1. Melaksanakan apel pagi dari Senin hingga Kamis setiap pukul 7:30 dengan tepat waktu. 2. Datang tepat waktu, melakukan absen pukul 7.15 dan pulang pukul 2.15. Yang ketiga yaitu bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas dan jabatannya. Contohnya, sebagai seorang sanitarian harus menjalankan tugas dengan baik dan sesuai SOP yang berlaku. Yang keempat yaitu menggunakan fasilitas kantor dengan tanggung jawab efektif dan efisien sebagai bentuk tanggung jawab dan profesionalisme. Contohnya, saya menggunakan alat pH meter milik puskesmas dan merawatnya dengan baik. Terima kasih. Oke, lanjut ke kompeten, mangga. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan nilai dasar ASN yang ketiga, yaitu kompeten. Nilai kompeten yang diterapkan lingkungan kerja
saya yaitu di UPTD Puskesmas Mekarwangi, khususnya dalam pelayanan kefarmasian, yaitu yang pertama, memberikan pelayanan informasi yang diperlukan terkait dengan obat yang akan diterima oleh pasien dengan jelas, sehingga pasien dapat menggunakan obat yang tepat dan tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, senantiasa meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sebagai asisten apoteker dengan mengikuti seminar, webinar, workshop kefarmasian secara berkala. Terima kasih. Lanjut harmonis. Ya, di sini saya akan menjelaskan nilai harmonis beserta pemaparannya di lingkungan tempat saya bekerja. Harmonis itu merupakan suasana yang kondusif. Penerapannya, pertama, melayani pasien dengan hati tanpa membeda-bedakan ras, suku, maupun bahasa. Dua, saling menghargai rekan kerja tanpa membanding-bandingkan ASN maupun non-ASN dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna kelancaran serta kenyamanan lingkungan kerja. Terima kasih. Lanjut. Untuk loyal, terima kasih Kang Dea. Di sini saya akan menjelaskan tentang core values berakhlak, yaitu loyal, yang diterapkan di tempat kerja saya di UPT Puskesmas Garawangi. Sebelumnya, loyal itu adalah memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, dan juga setia kepada NKRI. Contohnya yaitu menjaga kerahasiaan data yang saya punya dan tidak menyebarluaskannya secara bebas. Yang kedua adalah menjaga nama baik diri sendiri, rekan kerja sesama ASN, atasan, dan juga instansi tempat bekerja. Yang ketiga adalah tidak menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi. Dan yang keempat adalah contoh untuk di bidang gizi yaitu melakukan sweeping kepada bayi dan balita yang jarang datang ke posyandu dan memberikan ajakan serta motivasi kepada ibu balita agar rutin sehingga balita bisa dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. Terima kasih. Lanjut, poin selanjutnya itu adaptif yang akan dijelaskan oleh saya sendiri ya. Untuk adaptif di puskes saya sendiri yaitu dengan membuat inovasi baru di bidang konseling TB baru dengan menggunakan digital atau dengan menggunakan WhatsApp. Ini digunakan untuk mempermudah para kader untuk melaporkan pasien yang ada di desanya masing-masing dan juga untuk memudahkan para pasien untuk pengambilan obat. Terima kasih. Lanjut. Ya, nilai yang terakhir yaitu nilai kolaboratif. Untuk penerapannya di tempat kerja saya, yaitu di Puskesmas Dharma, ini dibuktikan dengan adanya kerjasama antar lintas program. Contohnya, saya sebagai bidan desa mengadakan kelas ibu hamil, bekerja sama dengan petugas gizi untuk memberikan penyuluhan terkait gizi ibu hamil. Kemudian pada pelaksanaan posyandu, berkolaborasi dengan petugas imunisasi untuk pemberian imunisasinya. Dan juga pelaksanaan kegiatan Posbindu, bekerja sama dengan program Kesorga untuk senam lansia, serta dengan pemegang program PTM untuk screening penyakit tidak menular. Sementara dalam hal kerjasama lintas sektor, contohnya beberapa waktu lalu Puskesmas Dharma berkolaborasi dengan BIN atau Badan Intelijen Negara membuka sentra vaksin untuk mengejar cakupan vaksinasi COVID-19. Ya, terima kasih. Mungkin cukup pemaparan dari kelompok kami tentang nilai dasar dari berakhlak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.